Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau masak dulu ya. Nah, pagi ini aku mau masak ikan gulai aja ya. Ini aku tadi udah siapkan bumbu-bumbunya. Ini aku lagi petikin tangkai si cabai rawit. Aku tuh kalau masak cabai rawitnya separuh aku haluskan dengan tangkai-tangkainya, separuh aku buang ya teman-teman untuk tangkainya. Karena kata mamaku tangkai cabai rawit itu bisa penangkal sakit perut. Tapi aku nggak tahu beritanya ini benar atau salah ya teman-teman. Itu mitos atau fakta aku juga nggak tahu ya. Cuma nenekku dulu juga pernah bilang ya, katanya kalau masak gulai itu untuk tangkai cabai rawitnya langsung aja semua dihaluskan karena itu bisa menangkal sakit perut. Nah, aku sering bilang di video aku ya teman-teman, kalau tangkai si cabai rawit itu kalau kita haluskan dengan cabai rawitnya bisa penangkal sakit perut. Nah, ini lanjut ya, aku mau ngalusin untuk bumbu-bumbunya. Nah, aku nih biasanya kan mulai masak itu jam 5 subuh ya teman-teman, tapi udah beberapa hari ini aku mulai masak itu di jam setengah 7 sebelum mengantar si Abang Razik pergi MDA. Karena Pak suami nggak di sini ya teman-teman, jadi nggak ada yang sarapan pagi. Mau ya teman-teman, ada suara berisik tadi, itu si Abang Rafa habis sholat, terus dia mau ngantar kain sarung dan sajadah ke kamar lagi. Nah, ini lanjut ya, aku seperti biasa ngalusin bumbunya, aku menggunakan batu gilingan cabai ini aja. Nah, karena menurutku kalau ngaluskan menggunakan batu gilingan cabai, rasa gulainya itu agak beda dengan di blender ya teman-teman. Nah, ini bumbunya aku udah haluskan. Lanjut aja di sini aku mau pindahkan ke dalam wajannya teman-teman untuk bumbunya. Nah, aku kalau bumbu gulai itu tuh simpel aja teman-teman. Bumbu-bumbunya ada kunyit, jahe, ada cabai rawit, bawang merah. Nah, itu aja ya teman-teman untuk bumbunya. Terus aku juga halusin untuk jeruk nipisnya, karena kalau nggak ditambahin jeruk nipis nanti untuk asamnya itu, untuk gulainya itu rasanya itu kurang mantul ya teman-teman. Kalau kata mamaku kurang badace. Nah, kalau kata orang Pariaman kurang badace itu yaitu kurang terasa ya teman-teman untuk semua bumbu-bumbunya. Nah, ini aku juga udah tambahkan tadi untuk santan dan cabai giling merah ya teman-teman. Nggak lupa juga dedaunannya, daun kunyit dan asam kandis serta daun ruku-ruku. Nah, daun ruku-ruku setiap aku masak gulai nggak pernah ketinggalan ya teman-teman. Apalagi kalau menggulai ikan karang wajib banget ya kalau di daerah aku menggunakan daun ruku-ruku. Nah, itu daun ruku-rukunya agak mulai menghitam sedikit karena kemarin itu sisa aku menggulai beberapa hari yang lewat ya teman-teman. Kemarin itu kebanyakan si Abang Razik diambilin sama si Oma, si Oma di sebelah rumah ya teman-teman. Nah, sayang aja gitu, untuk ruku-rukunya itu aku buang sisanya. Terus ruku-rukunya itu kemarin aku simpan di kulkas ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku tadi lagi masak, gasku tiba-tiba habis. Nah, ini aku mau ganti dulu untuk gas aku ya teman-teman. Nah, aku nih baru terbiasa ya teman-teman buat ganti gas sendiri. Biasanya sih kalau Pak suami di rumah aku selalu minta bantuan ya. Nah, kali ini aku coba pasang sendiri aja ya. Aku tuh udah pandai ya teman-teman masang gas sendiri, cuma kadang-kadang masih ada rasa takutnya ya teman-teman. Aku tuh orangnya gimana ya,
misalnya kalau pas masang tabung gas itu terus kan nggak pas gitu teman-teman, pasti bunyi gas itu keluar dan tercium dengan bau gas juga ya. Nah itu udah bikin aku separuh jantung. Kadang-kadang sih kalau udah seperti itu aku udah menggigil sendiri ya teman-teman. Nah, aku pasti minta bantuan sama adik aku. Tapi kalau selagi dia aman masih bisa langsung dipasang langsung pas gitu, aku udah ini ya teman-teman, udah nggak takut. Nah aku nih lama banget loh teman-teman membiasakan diri memasang gas sendiri itu, ada hampir sekitaran 5 tahun ya teman-teman aku penyesuaian sendiri buat memasang gas. Nah ini udah beberapa lama ini aku coba aja sendiri belajar masanginnya, karena kadang-kadang kan gimana ya, kayak aku sekarang posisinya itu Pak suami dinas di luar kota, jadi kalau aku ketergantungan terus sama beliau buat masang gas, yang ada aku bakalan nggak akan masak-masak gitu ya teman-teman kalau tiba-tiba gasku tuh habis. Biasanya sih aku dulu-dulu ya teman-teman, kalau Pak suami itu nggak di rumah pas masang gas itu aku pasti manggilin tetangga. Tapi aku berpikir juga kalau setiap hari aku manggilin tetangga merepotkan gitu juga ya teman-teman. Kalau iya ada tetangga di rumah, kalau pas tetangga lagi keluar rumah, yang ada aku tuh nggak akan masak gitu ya. Tapi terkadang kalau memang tetangga aku nggak ada di rumah, kadang aku sampai nyariin loh teman-teman tetangga aku yang lagi buka pintu yang stay di rumah, terus aku minta tolong. Malahan aku tuh kadang minta tolong, ada sih di sebelah rumah aku tuh nenek-nenek ya teman-teman, tapi nenek-nenek itu dia pandai memasang gas. Kadang aku malu loh teman-teman, masa iya aku yang muda ini minta bantuan sama nenek-nenek. Nah dari semenjak itu aku berusaha dan beranikan diri buat masangin gas sendiri. Nah sedikit cerita tentang gas ini ya teman-teman. Aku tuh dulu awal-awalnya sempat berpikir loh teman-teman, kalau seandainya minyak tanah ini dihapuskan semuanya pakai gas, aku pasti udah stres dulu membayangkannya loh teman-teman. Aku sampai bilang sama Pak suami aku bakal masak pakai kayu api. Nah kalau kita tinggal di kota gimana caranya masak pakai kayu api? Kan nggak ini juga teman-teman, nggak masuk akal, karena kan di kota itu rumah kita rapat semua, nggak ada lahan buat masak pakai tungku gitu ya. Beda banget kalau di kampung. Nah di situ aku sempat stres membayangkannya loh teman-teman. Tapi kata Pak suami jangan dibayangkan, tapi dicoba aja dahulu. Nah aku tuh pakai gas ini semenjak aku tinggal di Kota Pekanbaru ini ya teman-teman. Baru 9 tahun ini aku memakai gas. Dulu waktu aku masih tinggal di Tanjung Balai Karimun, aku tuh masih menggunakan minyak tanah loh teman-teman. Karena di sana itu dulu minyak tanah gak begitu langka, buat nyarinya juga gampang gitu ya teman-teman. Nah dulu itu aku juga sempat ditawarin sama teman, katanya kenapa nggak pakai gas aja, tapi ya karena aku takut gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang itu aku udah berani ya buat masangin gas sendiri. Nah lanjut ke videonya ya teman-teman. Tadi gulai aku tuh udah matang ya. Itu tadi aku masak ikan, kalau kata mama aku itu namanya ikan marang. Ikannya itu hitam untuk kulitnya itu, jadi untuk kulit ikan itu juga keras teksturnya teman-teman. Dagingnya pun teksturnya keras tapi enak. Nah aku nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman itu namanya ikan apa. Kalau kata abang jual ikan di pasar itu juga namanya ikan marang.
Nah, aku udah selesai tadi buat masak gulai. Lanjut aja di sini aku nyuciin piring ya teman-teman. Nah, menu aku kali ini cuma ikan gulai aja ya teman-teman. Aku nggak bikin sayur juga, karena kalau kadang aku bikin sayur masak gulai ini kadang anak-anak itu nggak makan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku bikin balado, aku bikin sayur, nah itu baru maju ya teman-teman, maksudnya baru laku untuk sayurnya. Mungkin karena gulai itu udah bersantan dan berkuah gitu, jadi anak-anak agak kurang suka ya teman-teman makan sayur yang ditambahin kuah santan. Nah, biasanya sih aku masukkan terong juga di gulai ya, tapi kali ini aku nggak tambahkan terong ya teman-teman. Nah, ini aku tuh tadi juga udah nyuciin gelas ya, tapi pas nyuciin gelas di dalam aku nggak record ya teman-teman. Takutnya teman-teman bosan liatin aku nyuci-nyuci terus. Nah, ini aku record pas aku nyuci piring aja ya. Nah, jangan salpok ya teman-teman dengan kain yang bergelantungan dekat cucian piring aku itu. Itu kain aku gunakan buat ngelap-ngelap ya teman-teman. Ngelap-ngelap kompor, pokoknya ngelap yang berminyak gitu. Jadi itu habis aku cuci, aku sengaja gantung aja di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya kain lapnya yang satu lagi itu kotor, aku tinggal ambil yang tergantung itu ya teman-teman. Nah, ini aku juga cuciin untuk blender tadi yang aku pakai habis blenderin santan. Nah, ini aku nyuci piringnya di wastafel di luar ya teman-teman, dekat garasi mobil gitu. Karena kalau di dalam aku takut ya nanti pembuangan air dari kamar mandi keluar itu kesumbat lagi. Karena banyak minyak-minyak gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku nyuci piringnya di wastafel luar aja. Kalau untuk gelas sih aku nyucinya di wastafel dalam aja ya teman-teman, karena kan gelas itu nggak berminyak ya. Jadi kalau untuk urusan piring yang berminyak, yang berlemak, aku cucinya di luar aja. Aku nih cari aman ya teman-teman, daripada ntar pembuangan air aku itu mampet lagi karena lemak. Terus kalau hujan lebat takut banjir lagi rumah aku. Jadinya aku ngalah aja buat nyuci piringnya di luar. Nah, kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang nilai di video aku ini mungkin dibilang jorok gitu ya teman-teman, tapi enggak ya teman-teman. Dimanapun aku tetap bersihkan wastafel di luar ini ya, karena kalau nggak dibersihkan takutnya nanti lalat ya teman-teman. Lalat bisa bawa penyakit juga ya. Makanya aku selesai nyuci piring aku selalu bersihkan dan lap-lap, dan aku nggak akan biarkan sampah-sampah di dekat wastafel luar itu. Nah, ini piring yang udah aku cuci tadi, lanjut aja aku pindahkan ya ke dalam. Nah, di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Tanpa support teman-teman semua, mungkin akun aku ini nggak akan bisa berkembang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Nah, pagi ini teman-teman masak apa ya? Boleh dong sharing di kolom komentarnya aku. Semoga ya video aku ini bisa memberi motivasi dan manfaat buat teman-teman semua ya. Nah, di sini aku lanjut ya teman-teman buat nyapu, karena lumayan juga ya. Itu tadi aku kan merasin santan, terus ada juga ampas kelapanya yang berserak ke bawah ya teman-teman. Jadi di sini aku lanjut aja bersih-bersihnya. Nah, setelah bersih-bersih aku baru lanjut ngantar Abang Razik berangkat MDA ya teman-teman. Nah, jangan salpok ya teman-teman dengan wajan yang ada di bawah meja makan itu. Nah, itu perabotan yang dibeli mama aku yang mau dibawanya nanti pas pulang kampung. Assalamualaikum, bye bye.